Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampurasun, Rahayu, Namo Buddhaya, Namaste, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Kembali bersama saya Hepzibah dalam Renungan Ramadan. Pada Renungan Ramadan kali ini, yang ke-8, kita akan membahas mitos pada Ramadan yang dilupakan. Pada Renungan yang ke-7, saya telah membahas bahwa bulan Ramadan atau bulan ke-9 adalah bulan yang diperingati karena merupakan bulan turunnya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bulan ke-9 menurut kalender Nabi Idris sejak 3760 sebelum Masehi ini disebut di dalam Kitab Imamat pasal 23 ayat 15 hingga 22. Doa liturginya diringkas dalam Mazmur 119. Ia disebut sebagai Ramadan dalam surah Al-Baqarah yang memuat muka taat merujuk pada bilangan imamat dan mazmur. Peringatan turunnya Taurat dikenal sebagai Shavuot yang kini dirayakan pada bulan ketiga menurut kalender sipil. Yang dimaksud dengan Zabur dimulai dari transmisi yang dituliskan semasa Nabi Daud dan Sulaiman, yang meliputi himpunan transmisi semenjak masa nenek buyut beliau, Rut, sampai masa penjajahan Yunani yang ditumbangkan revolusi Makkabia. Hal ini karena menurut mitos-mitos, pada bulan ke-9 lah Allah menetapkan kenabian Samuel. Kemudian Samuel menetapkan Saul sebagai raja Bani Israel. Lalu Nabi Samuel menahbiskan Daud sebagai raja menggantikan Saul. Demikian pula menurut mitos-mitos, pada bulan ke-9 lah Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus, atau beliau sendiri dilahirkan pada bulan ke-9 Kislev. Jadi kita harus mengingat bahwa dalam mitos menurut pandangan dunia dan kerangka pikir transmisional, suatu hari raya atau peringatan tidaklah selalu dapat dipahami secara historisitas empirik. Dalam hal ini memahami bahwa suatu wahyu atau transmisi ilahi turun ke dalam diri seorang nabi atau jatuh ke dalam diri seorang rasul sehingga kemudian disampaikan dan dituliskan adalah benar-benar pada tanggal atau bulan perayaan yang dimaksud. Namun itu selalunya meliputi suatu kesatuan antara restorasi keadilan ilahi, penetapan penyampai transmisi yaitu nabi atau rasul, dan keberlanjutan dari para penyampai transmisi itu. Adalah suatu alasan khusus mengapa dua surah pertama di dalam himpunan Al-Quran adalah surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Kitab The Beloved and I mensyarahkan mengenai surah Al-Fatihah yang mengokohkan dan menyampaikan kembali firman-firman ilahi dalam Zabur untuk menjadi satu set bacaan liturgi yang ringkas, padat, dan sederhana, seperti halnya Mazmur 119 sebagai ringkasan dari keseluruhan kitab Mazmur. Di antaranya adalah nama Allah, yang antara lain dapat dijumpai dalam kitab Ayub, yang saya telah ulas dalam renungan pertama. Kemudian ekspresi dalam nama Tuhan, Bismillah, yang dimulai dengan huruf Ba. Ini seperti halnya kitab Kejadian atau Bereshit,
yang berarti pada mulanya. Lalu nama Rahman dan Rahim dari Hanan dan Rahum. Selanjutnya ekspresi hamda yang dapat dijumpai dalam kitab Yesaya, Hezekiel, dan Amos. Kemudian ungkapan Robil Alamin Yahuwahu Leolam yang merupakan ungkapan Arab untuk ungkapan Yahuwahu Leolam. Ketika Nabi Ibrahim mempersembahkan kurban anak domba dalam Kejadian pasal 21. Berikutnya adalah ekspresi Sirotol Mustaqim yang dapat mula-mula dijumpai dalam Kejadian 24 dan pada Zabur maupun Injil seperti kitab Samuel 12, Ezra 8, Mazmur 107, dan surat Petrus 2. Himpunan Al-Quran disusun dalam 114 surah, suatu jumlah yang sama dengan jumlah pasal Injil Koptik Thomas dan Injil Gembala Hermas. Ini mengingatkan pula bunyi Mazmur 114 yang menapaktilasi atau mengenang kembali Bani Israel keluar dari Mesir. Teks Mazmur 114 memberi petunjuk bahwa tempat akhara Nabi Yakub yang disebut bait, rumah, ocak, atau heart itu berada sebagai terasing atau minoritas di antara mereka yang berbahasa asing. Akhara adalah tempat pengasuhan dan pembimbingan pohon hayat berlangsung. Biasanya berada di suatu bagian rumah yang disebut ocak atau pendiangan atau focolare dalam bahasa Italia atau heart dalam bahasa Inggris. Dalam Mazmur 114 disyairkan Teke di bawah asuhan Yehuda kemudian menjadi tempat perlindungan firman-Nya. Dan sebab keteguhan serta ketekunan para abdal di dalam akhara Nabi Yakub, maka Allah mewahyukan transmisi-transmisinya kepada ocak Nabi Yakub ini yang disebut Israel. Allah menegakkan batu di antara perairan, lautan dan sungai Yordan yang padanya menjadi mata air memancar, digambarkan gunung ganang bagaikan kambing dan bukit bukau bagaikan anak domba. Dalam naksiologi, perairan selalunya adalah simbol berkaitan dengan transmisi yang maha luas, yang kita dapat menyelam, minum, tenggelam, menemukan mutiara, dan berenang padanya. Mata air yang memancarkan air segar akan mengingatkan kita pada air dari mulut Yesus Kristus yang memuaskan dahaga, dan juga Al-Kautsar yang merupakan simbol transmisi dari Imam Ali ibn Abi Thalib. Kisah batu yang memancarkan air ada dalam Taurat, Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga 7, Bilangan 20 dan 27, serta Ulangan pasal 32 ayat 51. Dan ini diceritakan kembali di dalam surah Al-Baqarah, begitupun simbol-simbol yang digunakan di dalam Mazmur 114 ini. Selain Mazmur 114, dikenang kembali antara lain dalam Mazmur 81 ayat 7 dan Mazmur 106 ayat 32. Dalam surah Al-Baqarah ayat 60 dan 74 diceritakan kembali peristiwa yang disebut Meribah sebagai homili ayat-ayat tersebut, serta mensyarahkan adab kepada Allah seperti di dalam Mazmur 95. Dalam tradisi Bektasi, mitos mengenai Meribah dikenang dalam mitos dibalik penggunaan taslim tasi oleh para darwis. Taslim tasi adalah batu bintang bersegi 12 yang juga dipercaya sebagai batu keberserahan diri sebagaimana dinubuatkan Yesus Kristus kepada Yohanes di Patmos. Itulah sebabnya taslim tasi
berarti keberserahan diri, dan tasi berarti batu. Ini contoh taslim tasi. Nama Said Bektas sendiri dapat diartikan sebagai batu, yang dengan nama itu dan melalui keberlanjutan mitos Meribah ini, maka beliau adalah parampara penerus Yesus Kristus, Muhammad SAW, dan Imam Ali Al-Murtaza yang memancarkan air segar, transmisi yang memuaskan dahaga kita. Maka secara seksama, dalam mempelajari surah Al-Baqarah, kita dapat memahami mengapa surah dengan 286 ayat ini dinamai sapi betina, yang merupakan cerita penting pasca pewahyuan yang diterima oleh ribuan Bani Sinai di Tur Sina atau Sinai. Keseluruhan Al-Baqarah membahas topik-topik dalam kisah Sinai yang diangkat kembali dalam kitab Bilangan, dan juga berbagai persoalan terbaru akibat adanya konsensus Yahudi dan Kekristenan terkait dengan fikih atau hukum adat dari kitab Imamah, serta mensyarahkan kembali hari-hari raya dari kitab Mazmur. Inilah sebabnya kita jumpai muka taat alif merujuk kepada kitab Bilangan, lam kepada Imamat, dan mim kepada Mazmur. Sapi betina menjadi simbol yang begitu krusial dalam Bani Israelan saat ini secara sistem konsensus mereka. Al-Quran menunjukkan bahwa sapi betina adalah simbol dari keengganan manusia untuk menjadi caregiver dan healer dalam ibadah mereka sebagai manusia, dengan membungkusnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang seakan mereka religius dan hendak sungguh-sungguh mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Kurban berarti mendekati atau menghampiri Tuhan. Jadi seharusnya dan sejatinya kurban adalah memberikan diri kita sebagai manusia sesuai fitrah atau nature kita dengan mengabdi di alam kemanusiaan dan kehidupan bumi ini menjadi caregiver dan healer. Tetapi seperti Chinese faith, mereka lebih berfokus untuk memenangkan pengetahuan baik buruk dengan inovasi tata persembahan yang rumit. Dan karena itu pula 4 ayat berikutnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yunfikun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, maaf karena mata saya kurang begitu jelas. Nah, sekarang mari kita membahas ayat tadi satu persatu. Itu adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. That is the book, no doubt in it. Zalika, kitab itu, a guidance to those who are fit. Believing in the hidden thing, establishing prayer and spending from what we gave them in provision.
believing in the present vision sent down upon you and the books sent down before you, and who looks with certainty for the hereafter. Such one indeed they follow after the guidance from their Lord, and they are most successful every way. So, maka sejak semula Al-Baqarah menekankan bahwa Alkitab yang merupakan himpunan Taurat, Zabur, dan Injil adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu tikwah, yang berarti harapan, yang berarti mereka yang berpegang pada tali Allah dalam kondisi apapun, meyakini yang gaib dan mendirikan sholat dan bersedekah. Mereka meyakini wangsit ilahi yang ditransmisikan Muhammad dan transmisi di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan meyakini akhirat, itulah mereka yang mengikuti petunjuk Tuhan dan akan mencapai kesuksesan. Ayat-ayat itu menegaskan bahwa yang beriman dan bertakwa juga mengimani para pembimbing yang gaib, yang saat ini adalah 4 rijal al-gaib, Enoch, Idris atau Khidir, kemudian Elia atau Ilyas, lalu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan kemudian adalah Imam Muhammad Al-Mahdi. Dari ayat-ayat inilah antara lain disarikan dalam rukun iman dan rukun Islam. Namun yang kerap kali dilupakan adalah mengenai kriteria iman yang disebut dalam Al-Baqarah 53 sebagai Al-Furqan, sebagai intisari dari keseluruhan wahyu dalam kisah Sinai. Tabut Perjanjian, Ark of the Covenant, Nabi Musa merupakan tablet yang memahat Dekalog atau Al-Furqan. Tapi sesungguhnya ini hanyalah imitasi atau salinan pada suatu benda materi. Sejatinya, tabut perjanjian atau tablet ini telah terpatri dalam hati setiap manusia sejak generasi Adam. Seperti yang telah saya sampaikan pada renungan kedua mengenai mitos pohon hayat. Sebab itulah dalam berbagai peradaban muncul ekspresi yang terungkap dalam berbagai bahasa dan sastra serta dalam kitab dan hukum adat. Dalam rumpun pohon hayat Nabi Enoch, sesuai desain nubuat, tergenapilah pada awal zaman ketiga, digenapi oleh trio Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Miriam. Melalui mereka ditetapkanlah secara tertulis sebagai dasar hukum adat komunitas mereka, usul dari segala usul fikih. Sebab pada zaman itu berbagai kekaisaran dan kerajaan serta masyarakat adat telah menetapkan berbagai kriteria iman dan hukum adat. Al-Quran bersama-sama dengan Injil, Zabur, dan Taurat banyak menceritakan mitos mengenai keadilan ilahi, mengenai bagaimana mewujudkan keadilan ilahi dan memulihkannya. Dekalog atau Al-Furqan adalah cara-cara untuk mewujudkan keadilan ilahi dan memulihkannya. Keadilan ilahi yang berupaya diwujudkan, dipelihara, dan dipulihkan adalah pertanda kita manusia menjalani fitrah atau nature kita sebagai caregiver dan healer. Karena itulah Dekalog, Al-Furqan adalah baiat, perjanjian antara para abdal, murid, dan muhib Bani Israel dengan Tuhan untuk mewujudkan, memelihara, dan memulihkan keadilan ilahi. Untuk menjalani fitrah atau nature kemanusiaan sebagai caregiver dan healer, diawali dengan pernyataan menerima sang pemberi napas, Yahuwahu, yang memberi daya hidup bagi seorang manusia, sebagai satu-satunya hakikat Tuhan yang memberi kehidupan. Kriteria iman atau intisari iman dan dasar hukum dari segala hukum adat menurut sistem pohon hayat ini sebenarnya telah diketahui secara turun-temurun
oleh mereka yang mengakui wewenang spiritual religius Ibrahim dan Musa. Apapun label mereka, Kristen, Islam, Yahudi, Sabian, Mani, atau yang lainnya pada masa Nabi Muhammad SAW kala itu. Maka ditegaskanlah dalam 5 ayat awal yang kita bisa lakukan untuk menopang disiplin Dekalog atau Al-Furqan, yaitu mula-mula merujuk kepada bilangan, imamat, dan mazmur, lalu ritus-ritus untuk menopangnya, dan sesuatu yang batiniah, mengimani yang goib dan akhirat. Karena keadilan ilahi adalah hal yang fazi, tidak dapat dipadatkan dalam fatwa, konsensus, dan konsep apapun, melainkan meniscayakan keyakinan akan implikasi karma atau perbuatan apapun yang telah kita lakukan, termasuk adanya akhirat. Itulah sebabnya dikatakan agar mendirikan atau menegakkan sholat, karena itu untuk menopang disiplin Dekalog atau Al-Furqan, bukan dikatakan agar melakukan ritus sholat. Ritus sholat itu sendiri adalah ritus jasmaniah yang perlu dilakukan untuk memasuki keadaan yang disebut mendirikan atau menegakkan sholat. Sedangkan sholat secara keseluruhan adalah aktivitas rohani dan jasmani dalam kebersadaran akan Tuhan Yang Maha Esa, eling lan waspada, yang karenanya seseorang yang sholat sepanjang waktu dalam setiap hembusan napasnya tidak akan melanggar Dekalog atau Al-Furqan. Begitu pula melakukan sedekah. Sedangkan kata sedekah berasal dari kata sadik, yaitu lurus, benar, righteousness, dan adil. Ini juga aktivitas fisik yang perlu dilakukan untuk memasuki keadaan yang disebut kesadikan, sehingga yang lebih dinilai adalah niat dan ketulusan kita dalam memberi sedekah. Sedangkan sedekah secara keseluruhan adalah aktivitas rohani dan jasmani untuk memanifestasikan keadilan ilahi, karena kita manusia secara fitrah atau nature adalah caregiver dan healer. Namun sayangnya melalui berbagai sistem pohon hadaat saat ini, yang didoktrinkan adalah berdosa tidak melakukan ritus sholat dan tidak melakukan sedekah, tetapi tidak masalah melanggar Dekalog atau Al-Furqan, atau ritus-ritus itu akan menghapus dosa-dosa pelanggaran Dekalog Al-Furqan, sehingga orang sholat dan sedekah tetap korupsi, mencuri, memfitnah, dan melakukan pembunuhan. Begitulah pula ditegaskan dalam ayat-ayat awal Al-Baqarah untuk menerima transmisi dalam Al-Quran. Begitulah pula ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Baqarah itu untuk menerima transmisi dalam Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Ini adalah penegasan kesatuan 4 kitab suci yang dipelihara oleh ocak-ocak Bektasyah, termasuk Daudiyah. Bukan hanya sekedar gimmick mengklaim rukun iman, tapi malah membuang Alkitab ke tempat sampah karena ego sektarian dan mengikuti membabi buta pohon hadaat. Dalam hal ini bukan hanya mengklaim. Di dalam tradisi Bektasy juga segenap liturgi dan perayaan serta berbagai adatnya yang masih dipelihara dapat dirujuk di dalam kesatuan 4 kitab suci ini. Jika ditanyakan, bukankah di dalam Alkitab saat ini terdapat banyak kesalahan, kecacatan, kekurangan, atau semacam itu, ini telah saya bahas dalam renungan ke-7. Lebih jauh lagi, saat ini kita telah dihadiahkan kitab The Beloved and I, TBI, untuk mengetahui dan mempelajari bagian-bagian mana dari Alkitab yang telah disalahgunakan, disabotase, dan dieksploitasi oleh berbagai sistem hadaat untuk kezaliman dan ketidakadilan mereka. Dan bagaimana Al-Quran menjelaskannya untuk mereka yang menerima dan mengakui otoritas Nabi Musa. Bahkan bukan hanya Alkitab yang diperlakukan demikian.
Tuhan di dalam Al-Quran telah menubuatkan ayat-ayat Al-Quran akan diperlakukan sama. Dan selama 1344 tahun inilah telah terbukti jelas. Apa yang penting diingat adalah di dalam Al-Baqarah adanya penegasan agar membaca Alkitab untuk memahami Al-Quran dan juga membaca Al-Quran untuk memahami Alkitab. Inilah penanda sistem pohon hayat yang tauhid, non-dualis, dan bukanlah deisme, melainkan berkelanjutan, sustainability. Bukan hanya praktek itu penting untuk menghilangkan kecenderungan kita untuk memberi makan ego sektarian dan untuk mendetoksifikasi kita dari buah kuldi yang mendorong kita hanya berlomba untuk memenangkan pengetahuan baik buruk sebagai yang terunggul. Bukan hanya itu, tapi praktek itu adalah bukti keberserahan diri kita sepenuhnya kepada Sang Ahad yang memberi napas kepada kita. Bukan seperti halnya mereka yang diceritakan dalam kisah sapi betina. Sampai jumpa pada renungan Ramadan berikutnya. Semoga ada masa, nafas, dan kemampuan saya untuk itu. Sidamastu billahi fisabil haq, fastabikul khairat.